Rekaman dari presentasi ini saya buat berdasarkan keresahan ataupun kepedulian saya ya terhadap calon mahasiswa, mahasiswi baru di kampus manapun Anda berada. Karena saya kira polanya akan sama. Pola kebingungan-kebingungan seorang mahasiswa baru, calon mahasiswa baru yang mungkin baru lulus atau yang mungkin beberapa tahun ke belakang lulus dan saat ini baru berjodoh untuk berkuliah. Ini ada beberapa poin yang akan saya, Romi Muhammad Ramdhani, sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya. Apa saja poin-poin hal-hal yang perlu Anda pahami sebagai mahasiswa-mahasiswi baru. Oke. Mungkin ini akan Anda dapatkan juga materinya ketika Anda mengikuti orientasi atau perkenalan di kampus. Mungkin juga enggak, karena beda-beda kan ya kebijakan inti atau substansi dari pengenalannya apa saja. Baiklah, kita akan masuk di poin yang pertama, apa saja yang perlu dipersiapkan sebagai mahasiswa-mahasiswi baru. Yang pertama, pergunakan pakaian sesuai aturan. Anda yang baru lulus dari SMA kan mungkin bingung. Biasanya Anda pakai seragam. Oke, pakai seragam sehari-hari. Nah, sekarang harus ke kampus. Perlu pakai yang mana? Poinnya adalah pakai pakaian sesuai aturan. Jadi saat Anda dalam pikiran Anda bahwa dunia kampus begitu bebas, pakai apa saja bisa, enggak gitu juga teman-teman. Anda cari tahu dulu aturan kampusnya ada nggak aturannya yang dilarang. Oke, larangannya misalnya ya. Karena setiap kampus bisa jadi punya kebijakannya masing-masing. Secara umum sih begini, Anda Anda pergunakan pakaian yang sopan, oke? Yang sopan seperti misal Anda mengikuti sebuah acara formal, kan niatnya untuk kuliah ya. Giliran Anda setelah kuliah akan bermain ya bekal saja, siapkan saja juga pakaian yang lainnya ya. Anda siap dua pakaian, tapi kan Anda datang ke kampus untuk kuliah. Yang pertama ya, pakaian. Hati-hati, Anda kena tegur dosen karena pernah ada mahasiswi terutama yang pernah ditegur oleh dosennya gara-gara kurang sesuai pakaian. Yang kedua, hal penting menurut saya, Anda ketika datang ke kampus, Anda wajib tahu di mana toiletnya. Toilet yang nyaman tuh ada yang di mana? Toilet pasti tidak hanya ada satu di kampus. Ada beberapa pembagian letak toilet. Hanya saja Anda perlu ketahui, jadi oke, misalnya lantai 1 ada, lantai 2 ada, oke. Di pojok kiri ada, pojok kanan ada. Setelah tahu nih di mana saja formasinya, toiletnya, yang paling nyaman untuk Anda di mana? Kenapa saya sarankan ini? Begini teman-teman, kampus ini kan akan menjadi rumah kedua Anda nih. Dapat jadi waktu terbanyak yang Anda akan habiskan setelah di rumah, atau mungkin ada kegiatan lain di luar ya akan ada di kampus. Maka bisa jadi Anda akan punya momen untuk buang air kecil ataupun buang air besar yang nyaman. Maka pilihlah yang nyaman, cari yang nyaman ya. Apalagi yang perlu Anda ketahui ketika mahasiswa-mahasiswi baru masuk ke kampus, nanti akan ada dosen wali. Dosen wali ini adalah orang yang akan memandu Anda selama berada di kampus, terutama untuk pengarahan secara akademis atau mata kuliah. Jadi misal Anda bertanya tentang nanti mau bawanya mata kuliah apa saja, sebaiknya apa, banyak hal. Ini adalah orang tua Anda di kampus. Seandainya ada pun kampus-kampus yang sedang berkembang ataupun yang baru, bisa jadi dosen wali ini istilahnya tidak ada, tapi bakal ada pusat informasi ataupun tempat Anda bertanya orang-orang yang punya informasi, orang-orang yang Anda nilai, yang Anda lihat siap berbagi, apakah pengelola kampusnya gitu ya. Anda harus perhatikan ini, karena ada orang yang bisa membantu Anda setiap kampus, yang mempunyai informasi yang banyak. Oke, Anda cari tahu ya siapa yang menjadi dosen wali Anda. Seandainya tidak ada istilah dosen wali di kampusnya, pengelolanya yang kira-kira aktif siapa?
Kalau bahasa Sunda cirian aja loh, oke? Anda lihat, Anda dekati, Anda komunikasi. Anda nanti akan masuk kuliah kepada dosen-dosen. Tentu saja bukan cuma satu, dosennya banyak, mata kuliahnya banyak, dosennya banyak. Nah, yang penting perlu Anda pahami adalah karakter dosennya. Karena ketika Anda masuk ke kelas, penting bagi Anda sebagai mahasiswa, sebagai murid, untuk beradaptasi dengan karakter dosen. Mengapa saya bilang beradaptasi? Memang idealnya dosen dan mahasiswa sama-sama beradaptasi. Namun pada kenyataannya beberapa dosen cukup memiliki karakter keras sehingga mengharapkan mahasiswa saja yang beradaptasi. Bagaimanapun ini adalah konsekuensi Anda ketika Anda memutuskan untuk kuliah, artinya Anda akan siap dengan konsekuensi ataupun sistem yang Anda masuki, kan gitu. Jadi kenali, cara tahunya gimana? Nah, Anda coba ngobrol dengan dosen wali tadi. Misalnya, Pak, kalau gini, dosen wali ini gimana, Pak? Ada yang perlu saya persiapkan untuk masuk ke kelas dosen ini? Atau, seandainya dosen biasa karena sama-sama dosen nih, belum semua informasi keluar ya, Anda tanya ke kakak kelas Anda, kakak kampus Anda ya, senior angkatan Anda, yang cukup kooperatif untuk Anda ajak diskusi. Nah, kenali karakternya, karena ini akan menentukan juga kelancaran Anda kuliah ketika Anda bisa beradaptasi dengan karakter dosennya. Apalagi denah kampus ataupun kelas-kelasnya. Jadi ketika Anda nanti melihat dapat jadwal kuliah ya, misalnya Anda akan kuliah di ruang A, pertanyaannya di kampus ruang A itu ada di mana? Kenapa hal ini penting? Karena ketika Anda datang sampai misal suatu ketika terlambat dan harus buru-buru nyampe kelas A, sedangkan Anda nggak tahu kelas A itu di mana, lah kan nanti kurang nyaman sehingga Anda datang nanti napas tengah, keringetan lagi karena lari-lari nyari kelas. Jadi cari tahu dulu di awal perpustakaannya di mana. Poinnya adalah Anda pahami di kampus itu tuh seperti apa saja ruangannya, ada di mana saja, labnya misalnya, laboratorium bila ada, tempat olahraga bila ada, apapun itu ketahui. Jalan-jalan aja, pasalah kan Anda pasti jalan-jalan ya, ada orientasi, ada jalan-jalan. Seandainya orientasinya terbatas ya Anda jalan-jalan sendiri aja, ajak teman melihat ini apa, itu ruangan apa, sama informasi. Oke. Dalam perkuliahan nanti pada umumnya ada yang dikenal istilah badan eksekutif mahasiswa. Sebagaimana istilah eksekutif atau pelaksana, ini tuh nanti ada perwakilan mahasiswa yang terpilih untuk menjalankan atau mengkoordinir kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah, ikuti ini. Anda ikuti, biasanya ada akun media sosialnya. Jadi info-info kampus nanti akan di-share di sana. Update di situ. Update, karena bisa jadi di sini nanti Anda akan dapat info, misal ada yang dari pihak kampus menginfokan tentang beasiswa, juga akan menginformasikan ke BEM nanti ke mahasiswa misalnya. Atau bisa juga orang BEM-nya sendiri dapat beasiswa kepemimpinan misalnya. Nah, Anda kalau misalnya suatu ketika nanti sudah saatnya masuk ke BEM, ada persyaratan terpenuhi, misalnya minimal semester berapa ya daftar saja. Oke. Istilahnya beda-beda, bisa jadi ya. Bisa jadi BEM ataupun himpunan, banyak. Apalagi ada di kampus, biasanya di setiap kampus ada yang dinamakan unit kegiatan mahasiswa, bila disingkat ya UKM. UKM ini kalau di sekolah biasanya disebutnya ekstrakurikuler. Ramai juga nih. Selain tentu saja kemampuan akademis yang Anda asah ketika masuk kampus, saya kira kemampuan lain pun penting untuk Anda asah. Apakah itu soft skill atau kemampuan yang lebih kasat mata, nggak kelihatan ya, komunikasi Anda, berorganisasi, prestasi selain akademis. Ketahui aja ada apa aja UKM-nya, terus berapa sih jatah mahasiswa untuk memilih UKM, karena biasanya dibatasi untuk efektivitas belajar, jangan terlalu asik ikut UKM. Persyaratannya apa, daftarnya kemana, cari tahu tentang UKM. Di kampus nanti dikenal juga istilah semester pendek. Semester pendek ini biasanya dikenakan untuk yang mengulang perkuliahan. Ini biasanya ada ya, bisa jadi juga nggak ada, tapi seandainya ada, informasi ini perlu saya sampaikan. Misalnya ada mahasiswa Anda di suatu mata kuliah mendapat nilai
D. Kan nanti pas kuliah Anda range pilihannya pada umumnya A sampai E ya, A, B, C, D, E. D itu Anda lulus, tapi kurang lah kalau D itu ya. Maka saya sarankan untuk bila Anda dapat D, mengulangi. Kapan biasa momen mengulangi ini? Pada umumnya di semester pendek. Walaupun bisa jadi ya, Anda mengulangi di semester ganjil atau gasal ya, ganjil atau genap, silakan aja. Seandainya ada mata kuliahnya. Biasanya SP atau semester pendek, istilahnya beda-beda. Ada yang disebut semester pendek, semester antara, semester padat. Poinnya ada satu semester yang dipadatkan. Jadi biasanya kalau seminggu tuh cuma bertemu mata kuliah cuma sekali, di semester pendek seminggu 2 kali. Itu namanya ambil mata kuliah. Itu yang pertama untuk mengulangi SP itu. Atau yang kedua, bukan mengulangi tapi Anda ngambil mata kuliah ke atas. Misalnya gini, SP itu diadakan antara semester 1 semester 2 nih. Terus di SP itu ada mata kuliah di semester 3. Dan Anda sudah memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah itu, ya bawa saja saran saya. Seandainya situasi yang memang memungkinkan. Seandainya kegiatan paralel Anda mendukung. Seandainya enggak ya, UP2, up to you, bebas, nggak apa-apa. Sesuaikan aja. Oh, kuliah tuh bukan balapan ya, ingat teman-teman. Tidak ada balapan yang masih duluan lulus. Ya, tergantung pencapaian ataupun target kehidupan Anda apa. Kalau saya misal, karena saya dari sejak kuliah S1 sudah ingin menjadi dosen, maka saya punya motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan optimal, namun juga cepat. Jadi makanya setiap SP dulu saya bawa. Nah, di kampus nanti ada yang namakan kartu rencana studi. Ini biasanya nanti akan diisi bersama dosen wali. Karena yang diisi adalah mata kuliah apa yang akan dibawa di semester yang selanjutnya, pastikan gitu ya. Konsultasikan dengan dosen wali. Kartu rencana studi, ingat, seandainya tidak ada dosen wali, pasti ada orang yang bertanggung jawab atau bisa Anda ajak komunikasi, cari tahu saja orang itu. Setelah ada kartu rencana studi, nanti biasa ada masa uji coba, setelah itu ada PRS, perubahan rencana studi. Seandainya ada, nggak jadi mata kuliah ini kayaknya KRS itu biasanya ada. Sebagai mahasiswa, Anda akan juga memiliki kartu tanda mahasiswa. Jaga baik-baik, ini akan berlaku selama Anda menjadi mahasiswa. KTM sekarang bisa jadi juga berlaku untuk kartu debit elektronik, biasa kerjasama sama berbagai berbagai jasa ya, biasanya. Diketahui aja ada manfaat apa di KTM tersebut. Saat Anda kuliah, nanti ada yang dikenal dengan indeks prestasi, bahkan indeks prestasi kumulatif. Maksudnya seperti apa? Nah, gini. Saya ambil contoh ya. Ada mata kuliahnya ada 5 nih, jadi strategi pembelajaran misalnya. Strategi pembelajaran itu nanti Anda akan ketahui itu bobotnya 3 SKS misalnya. Nanti kita akan bahas tentang SKS nanti. Anda dapat nilainya hurufnya B. B itu kalau dikonversi angkanya 3. Oke, B itu 3. Jadi maksudnya gimana? Ingat sekali lagi, tadi saya sudah bilang, pada umumnya huruf Anda mendapatkan huruf ketika kuliah itu A sampai E. A itu angkanya 4. Lihat nih di pembelajaran tematik ya, 4. B itu 3, C itu 2, D itu 1, E itu 0. Maka itu konversi ya. Maksudnya 1, B itu 3, A itu 4, C itu 2, D itu 1, E itu 0. Ini D sama E kan ini nggak ada di layar ya. Kemudian setelah diketahui nih, kan SKS-nya 3, strategi pembelajaran, angkanya berarti 3, dikaliin, ketiga 9, dan begitu seterusnya. Sehingga nanti diketahui Anda mendapatkan poin, katakan dari nilai mata kuliah adalah 43. Lalu bagaimana untuk mengetahui indeks prestasinya? Dibagi dengan 13, 43-nya, 13 itu jumlah SKS-nya. Maka didapatkanlah indeks prestasinya 3,3. Indeks prestasi itu dari 0 sampai dengan 4, paling tinggi 4,0. Jadi indeks prestasi itu adalah kumpulan nilai. Kalau kumulatif biasa dikumpulkan dengan semester selanjutnya. Jadi seandainya Anda semester 1, semester 2, semester 3, ya tinggal ditambahkan saja. Cara ngitungnya sama seperti ini. Hanya saja ditambah semesternya. Ini kan 1 semester ya. Tambahkan lagi berapa SKS dan berapa nilai. Itu ya tentang indeks prestasi ataupun indeks prestasi kumulatif. Tadi Anda sudah dengar nama SKS, Satuan Kredit Semester. SKS ini sama dengan maksudnya biasanya 50 menit.
tatap muka. Oke. Nanti juga ada 60 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri di luarnya adalah 60 menit. Jadi teman-teman yang mesti Anda pahami, di kampus itu Anda ketemu sama dosen itu hanya 50 menit kalau satu SKS. Satu SKS cuma 50 menit. Sisanya Anda punya tanda kutip kewajiban sendiri. Kalau saya sih lebih senangnya menyebutkan sebagai kesadaran sendiri ya, untuk belajar secara mandiri. Karena ingat, Anda ketika dari SMA perpindahan kepada kuliah, maka Anda adalah mahasiswa, mahanya siswa dan mahanya siswi. Anda diharapkan sudah memiliki kesadaran yang lebih daripada siswa SMA tentu saja. Maka menjadi kurang pas seandainya Anda mengaku mahasiswa, tapi kurang kemandirian untuk mencari informasi, menggali informasi, terlalu bergantung pada dosen. Apalagi nanti di strata pasca sarjana S2 S3, mahasiswa biasanya lebih lepas lagi oleh dosennya. Untuk S1 barangkali dosen akan cukup banyak membimbing, tapi tidak sedetail SMA. SMA itu bisa jadi ketika mahasiswanya belum membuat tugas, gurunya ini bakal ngontak, bakal mencari, hey kamu atas nama ini tugas kamu belum? Kamu ikut UTS misalnya ya, paling umum sih tugas belum, LKS misalnya belum. Di kampus gak usah harapkan itu terjadi sebenarnya. Seandainya pun ada dosen, itu baik banget artinya dosennya, karena dosen pada umumnya tidak akan memberitahu personal kepada mahasiswa bahwa tugas kamu belum ya. Seandainya kamu nggak ngumpulin tugas ya artinya kamu nggak dapat nilai, nanti terima aja nilainya sendiri. Jadi tadi ada dapat nilai A, B, C itu ya tiap mata kuliah. Tadi kan lihat ya di slide sebelumnya. A itu didapatkan dari pengumpulan nilai UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Persentase nanti diinformasikan oleh dosennya presentasi. Itu SKS ya. Jadi oke, ayo lebih mandiri ya. Ketika di kampus, ingat bahwa saran saya Anda ke kampus bukan hanya sekedar untuk menempuh akademik. Kenalan, ngobrol teman sekelas Anda, kakak tingkatan, adik kelas, ibu kantin, bapak parkir, bapak satpam, cleaning service, semua kenal baik. Itu adalah keluarga Anda karena Anda punya rumah kedua di kampus. Ya, jalin relasi. Jelas pahami di mana tempat makan yang nyaman untuk Anda, juga sesuai budget Anda dalam sebulan. Misal ketika Anda punya uang bekalnya bulanan ataupun mingguan, sesuaikan saja silakan, ataupun harian ya kan, terserah. Jadi ketika Anda misalnya kan kalau kuliah itu ada jeda, bisa teman-teman ada yang kuliah dari pagi sampai spring misalnya. Ada kuliah ntar 7 sampai jam 9, terus ada lagi jam 3 sampai jam 5, itu bisa jadi ada. Nah di jeda itu kan bisa jadi Anda perlu untuk seandainya tidak akan pulang dulu ke rumah, makan siang dulu, ya kan? Makan siang dulu, cari tempat yang nyaman. Bisa jadi untuk sekalian Anda mengerjakan tugas kan, makanya yang nyaman di kampus, di sekitar kampus silakan. Ya, aturan kelas, aturan di kampus secara menyeluruh. Kalau yang awal kan saya bilang tadi hanya pakaian ya. Nah sekarang secara menyeluruh, misal apa saja do and don't-nya, apa saja yang perlu, apa saja yang dilarang. Tiap dosen, tiap kelas biasanya punya kebijakan masing-masing dan diinformasikan di pertemuan pertama ketika sebuah mata kuliah membahas tentang kesepakatan kuliah. Kalau di kampus biasa dipajang di depan pintu masuk biasa. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh kampus Anda, optimalkan. Wifi ada misalnya, apa ada P3K, oke, ada minuman yang bisa dikonsumsi gratis di sana, sepeda yang bisa dirental, bengkel, adakah minimarket kampus yang dekat. Poinnya, sesederhana apapun kampus Anda atau begitu megahnya, fasilitasnya pahami dan optimalkan. Jadi bisa membantu Anda dalam berbagai kondisi, ya, tempat sampahnya di mana. Jadi satu udah tahu ya, sudah tempat sampah di sini, seandainya Anda belum bertemu, simpan dulu sampah lalu buang. Kebersihan kan bukan sekedar mengandalkan cleaning service teman-teman ya, kesadaran kita bersama. Ketika Anda
kan izin ataupun sakit, cari tahu bagaimana SOP ataupun aturan mainnya saat di kampus. Bagaimana prosedur ketika sakit, ketika izin ataupun apa. Ini penting karena bisa jadi kampus Anda begitu disiplin, ketika Anda sudah melebihi kuota ataupun batas untuk izin ataupun tidak hadir di kelas, biasanya untuk mata kuliah yang 2 SKS, Anda tuh punya data nggak masuk 2 kali. Nah, seandainya lebih dari sana, Anda akan langsung kena cut, tidak bisa mengikuti ujian biasanya. Lalu tidak bisa mengikuti ujian, apa yang harus dilakukan? Anda harus mengulangi mata kuliah tersebut di semester depan. Bahkan berabe ya, dipahami proses perizinan di kampus, tanya ke dosen kelasnya. Biasanya tiap dosen juga punya kebijakan masing-masing, kecuali ada aturan jelas dan tegas dari pihak kampus yang akan diikuti oleh seluruh dosennya. Hal lain yang penting untuk Anda pahami bagaimana rincian biaya kuliah, terutama dalam hal ini deadline-nya teman-teman. Pada beberapa kampus yang strict disiplin dan sudah begitu besarnya, ada waktu-waktu pembayaran uang kuliah yang bila terlambat akan dikenakan denda. Hati-hati ya, hati itu akan terjadi. Oke, itu dia presentasi saya mengenai persiapan dari mahasiswa baru. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.